Ada sebuah dilema bahwa orang yang bahagia justru tidak mampu menciptakan sebuah inovasi. Mereka yang tenang dalam pikirannya lupa bahwa sebenarnya ada keadaan yang bisa dibuat untuk jadi lebih baik. Memang betul sepertinya bahwa dengan hadirnya pikiran yang datang mengganjal tidur kita, justru kita menghabiskan sedikit lebih banyak waktu untuk memikirkan dan menemukan inovasi untuk memecahkan masalah tersebut. Tetapi hal sebaliknya juga benar. Ketika pikiran kita dipenuhi dengan hal yang carut-marut, seperti kita terlalu kepikiran akan tagihan listrik, tagihan kontrakan, akhirnya tidak ada ruang untuk memikirkan hal yang inovatif untuk memecahkan suatu masalah. Konsep bahagia setiap orang bisa punya definisi yang berbeda, tetapi nggak sedikit yang menyadarkan kebahagiaan dengan hadirnya uang. Tentu uang membantu menyelesaikan berbagai masalah keuangan kita, tetapi sebenarnya uang nggak serta-merta membuat kita bahagia begitu saja. Kekayaan yang sejati bukan masalah kita punya uang atau enggak, tetapi bagaimana kita bisa menjadi lebih sejahtera. Sejahtera dalam mengatur pikiran kita, sejahtera dalam mengatur waktu kita, dan sejahtera dalam mengekspresikan diri kita. Nggak sedikit yang mengasosiasikan kebahagiaan dengan tidak hadirnya rasa stres gitu. Definisi stres setiap orang mungkin berbeda, makanya mari coba kita definisikan apa itu stres. Stres dalam hukum fisika adalah ketika suatu benda ditarik dalam dua arah yang berbeda gitu. Nah, untuk manusia sendiri, stres bisa jadi bermakna adalah ketika kita ingin mengerjakan suatu hal, tetapi kita dipaksa oleh keadaan untuk mengerjakan hal yang lain. Seperti misalnya ketika kita ingin tinggal dan liburan di Bali misalnya, tetapi kita harus tetap bekerja di Jakarta. Nah, kondisi seperti itu nggak jarang menimbulkan stres untuk berbagai orang gitu. Ada sebuah riset dari Bloomberg yang mengatakan bahwa sebenarnya beberapa orang akan kembali kepada default level kebahagiaannya gitu. Misalnya ketika kita terobsesi ingin membeli sebuah sepatu baru atau sepeda baru gitu. Ketika kita mampu membeli sepatu atau sepeda baru tersebut, maka level kebahagiaan kita akan naik drastis gitu. Tetapi setelah beberapa hari mungkin rasa bahagia itu akan kembali kepada rasa bahagia yang normal tadi ya, default setting level of happiness tadi ya. Sehingga nggak jarang ya kita kembali kepada level bahagia yang semula gitu. Kebahagiaan dalam hal ini sebenarnya sama seperti otot yang bisa dilatih gitu. Nah, jika kamu ingin bisa membiasakan diri untuk merasakan lebih kebahagiaan, kamu bisa pertama adalah menerima stres tadi ya. Definisi stres adalah ketika kamu menginginkan suatu hal tetapi apa yang terjadi adalah hal yang berbeda. Maka hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah menerima keadaan. Tetapi menerima keadaan ini tidak cukup karena nggak sedikit, nggak jarang ketika kita menerima keadaan ya kita lupa akan keinginan kita. Nah, solusinya adalah kita menerima keadaan tetapi tetap merawat idealisme kita, tetap merawat mimpi dan visi kita. Nggak bisa dipungkiri bahwa genetika tentunya punya faktor penting dalam kehidupan kita. Misalnya beberapa orang memang terlahir dengan tubuh yang lebih atletis. Tetapi kita juga harus ingat bahwa nggak semua orang yang punya tubuh atletis bisa lebih sukses gitu. Tentunya mereka tetap butuh kerja keras dan latihan yang konsisten. Nah, faktor latihan dan konsisten ini juga berlaku jika kamu ingin merasa lebih bahagia. Kamu bisa membiasakan menghargai hal yang kamu miliki, menerima keadaan, tetapi juga merawat mimpi dan idealisme tadi. Ada sebuah pendapat bahwa dengan belajar stoicism, kita bisa menjadi lebih bijak. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi adalah dengan menjadi lebih bijak, justru kita bisa menjadi lebih stoik gitu. Sebagaimana para founder dari stoicism seperti Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus, mereka adalah orang-orang bijak yang melahirkan stoik gitu. Jadi kebijaksanaanlah yang melahirkan ketenangan dan kedamaian dalam diri, dalam pikiran, dan dalam perasaan seseorang. Ada sebuah dilema bahwa orang yang bahagia justru tidak mampu melahirkan inovasi karena orang yang tenang justru gak jarang mengabaikan keadaan yang sebenarnya bisa dibuat lebih baik. Justru dengan hadirnya ganjalan dalam pikiran seseorang, kita terpacu untuk berpikir
dan menemukan sebuah solusi atau inovasi untuk sebuah masalah. Tetapi hal sebaliknya, ketika pikiran kita juga carut marut, stres dengan berbagai hal, otak kita menjadi tidak efisien dan efektif gitu. Sehingga misalnya ketika kita memikirkan tagihan yang begitu banyak, kontrakan, listrik, akhirnya tidak ada ruang untuk memikirkan sebuah hal-hal yang inovatif, sehingga pikiran kita menjadi monoton dan tidak mampu menghasilkan sesuatu yang berbeda. Ada sebuah anggapan bahwa orang yang cerdas bisa lebih bahagia gitu. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya adalah sebaliknya. Justru orang cerdas merasa mudah bosan dan ingin selalu mencari hal yang baru gitu. Karena mereka sudah terbiasa terpapar oleh berbagai informasi, berbagai pengalaman, sehingga mereka selalu menuntut sebuah perubahan dalam kehidupannya gitu. Tetapi orang yang benar-benar cerdas akan selalu mencari solusi dan memperbaiki keadaan yang mereka saat ini berada gitu. Sehingga gak jarang memang orang cerdas bisa lebih bahagia. Sehingga kebahagiaan bukanlah tidak hadirnya sebuah masalah atau hadirnya kedamaian dalam pikiran seseorang. Justru kebahagiaan yang sejati adalah ketika kamu sebagai pemilik otak mampu menciptakan meaning atau arti dari sebuah kebahagiaan meskipun di tengah berbagai problematika yang ada. Bahagia adalah berdamai dengan masalah dan menerima keadaan, tetapi juga selalu berusaha untuk menciptakan keadaan yang lebih baik, tetapi juga tidak lupa untuk selalu menikmati proses yang sedang kita lalui. Seperti seorang atlet yang mengembangkan dirinya dari seorang beginner menjadi seorang expert, kamu pun juga bisa menciptakan arti kebahagiaanmu dari yang susah untuk bahagia menjadi bisa bahagia dan menjadi seseorang yang mampu bertahan dengan kebahagiaan di tengah problematika masalah dengan cara menciptakan dan menikmati setiap proses yang kamu lalui. Until next time, ciao!